Perkenalkan, nama saya Faridatul Munawaroh. Bisa dipanggil Kak Farida ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini, kakak akan membahas salah satu materi kelas 10, yaitu tentang vektor. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami apa itu vektor beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana cara menggambarkan vektor, resultan vektor, serta komponen vektor. Kemudian yang ketiga, memahami cara menghitung besar dan resultan dari dua vektor atau lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami cara menguraikan vektor, dan yang terakhir adalah menerapkan operasi penjumlahan dalam vektor untuk menyelesaikan permasalahan secara individu. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah tahu apa itu besaran vektor? Ya, besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, untuk menyatakan besaran vektor, selain kita menyebutkan nilai atau angka, kita juga harus menyertakan arahnya. Nah, sebenarnya kita sudah sangat sering menggunakan besaran vektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ketika Ila disuruh ibu untuk mendorong meja sejauh 2 meter ke depan. Nah, itu adalah besaran vektor, di mana besar atau nilainya adalah 2 meter, sedangkan arahnya yaitu ke depan. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain, misalkan tentang perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, sebuah vektor digambarkan sebagai ruas garis searah yang memiliki titik tangkap sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Nah, atau sebuah vektor dianalogikan sebagai anak panah, di mana panjang anak panah tersebut menggambarkan nilai atau besar suatu vektor, sedangkan arah panahnya adalah menggambarkan arah vektor. Nah, misalkan kita memiliki vektor A, vektor B, dan vektor C, di mana dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa vektor B lebih besar dari vektor A dan vektor C lebih kecil dari vektor B. Dan untuk arahnya, kita ketahui bahwa vektor A dan B adalah vektor yang searah, namun berlawanan arah dengan vektor C. Nah, bagaimana cara menuliskan sebuah vektor? Nah, misalkan kita memiliki sebuah vektor AB, maka cara menuliskannya adalah dengan menggunakan huruf tegak yang dicetak tebal, atau juga dapat menuliskan dengan huruf tegak yang di atasnya diberi tanda panah, seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara menuliskan besaran vektor. Sedangkan untuk menuliskan nilai atau besar sebuah vektor, kita dapat menggunakan huruf tegak yang dicetak miring atau huruf tegak dalam garis mutlak. Seperti ini. Misalkan vektor AB dengan nilai 4 satuan. Maka cara menuliskannya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana sih Kak menggambar vektor dalam bidang datar? Nah, misalkan kita memiliki sebuah vektor yaitu vektor P seperti gambar di samping. Maka langkah pertama kita harus menguraikan vektor P pada sumbu X dan sumbu Y. Di mana vektor P yang kita uraikan pada sumbu X kita beri nama PX, dan vektor P yang kita uraikan ke sumbu Y kita diberi nama PY. Sedangkan vektor satuan pada sumbu X kita beri nama I topi, dan vektor P yang kita uraikan pada sumbu Y kita beri nama J topi. Apa sih vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Jadi, vektor P sama dengan PX I topi ditambah PY J topi. Sedangkan untuk besar vektor P sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Nah, bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana menggambar vektor dalam 2 dimensi, di mana hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana dalam 3 dimensi? Nah, kita tambahkan saja sumbu Z, seperti gambar di samping. Nah, kita tetap memisalkan bahwa kita memiliki vektor P. Maka, vektor P yang kita uraikan pada sumbu Z, kita beri nama PZ, di mana vektor satuannya adalah K topi. Jadi,
besar vektor P sama dengan PXI topi ditambah PYJ topi ditambah PZK topi. Sedangkan besar atau nilai vektornya adalah akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah PZ kuadrat. Untuk lebih memahami materi vektor, yuk simak contoh soal berikut ini. Nah, misalkan dalam soal diketahui bahwa sebuah vektor yaitu vektor B terletak pada koordinat 7,5 dalam satuan meter. Maka berapa besar vektor B? Nah, kita uraikan terlebih dahulu vektor B pada sumbu X dan sumbu Y, di mana Bx sama dengan 7 dan By sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah besar vektor B. Jadi, besar vektor B sama dengan akar dari Bx kuadrat ditambah By kuadrat, di mana Bx tadi 7, berarti akar dari 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 49 ditambah 25, jadi vektor B sama dengan akar dari 74 sama dengan 3,602. Jangan lupa satuannya yaitu meter. Jadi besar vektor B sama dengan 3,602 meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penguraian vektor. Nah, bagaimana cara menentukan komponen vektor jika besar dan arahnya diketahui? Nah, misal nih kita memiliki sebuah vektor F. Maka langkah pertama adalah menggambarkan vektor F yang diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Di mana vektor F yang kita uraikan pada sumbu X kita beri nama Fx, kemudian vektor F yang kita uraikan pada sumbu Y kita beri nama Fy. Kemudian sudut yang dibentuk antara vektor F dan sumbu X kita beri nama alfa. Jadi komponen Fx dapat kita cari dengan kosinus, yaitu F kosinus alfa, sedangkan komponen Fy sama dengan F sinus alfa. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan besar dan arah vektor jika kedua komponennya diketahui? Nah, misal kita memiliki sebuah vektor F, di mana vektor F yang kita uraikan pada sumbu X kita diberi nama Fx, kemudian vektor F yang kita uraikan pada sumbu Y kita beri nama Fy. Jadi di sini Fx dan Fy-nya sudah diketahui. Maka besar vektornya sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Sedangkan untuk arah vektornya sama dengan Fy dibagi Fx. Nah, untuk menentukan arah vektor, kita harus memperhatikan arah dari vektor itu. Nah, untuk lebih mudahnya, kita lihat kuadran-kuadran berikut ini. Nah, pada kuadran 1, kita ketahui bahwa Fx dan Fy-nya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, kita ketahui bahwa Fx-nya bernilai negatif dan Fy-nya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 3, Fx dan Fy-nya sama-sama bernilai negatif. Namun pada kuadran 4, Fx-nya bernilai positif, sedangkan Fy-nya bernilai negatif. Nah, sebuah vektor kecepatan atau V sama dengan 10 meter per sekon membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Maka, tentukan besar komponen-komponen vektornya. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Jadi, dari soal diketahui bahwa V sama dengan 10 meter per sekon dengan alfa sama dengan 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah Vx dan Vy, di mana Vx adalah komponen vektor terhadap sumbu X dan Vy adalah komponen vektor terhadap sumbu Y, di mana Vx sama dengan V cos alfa sama dengan 10 kosinus 45, di mana kosinus 45 bernilai setengah akar 2. Jadi 10 dikalikan setengah akar 2. Ya, sama dengan 5 akar 2. Jangan lupa satuannya, meter per sekon. Kemudian Vy juga sama, bahwa Vy sama dengan V sinus alfa. 10 sinus 45. Jadi sinus 45 adalah ya setengah akar 2. Jadi 10 dikalikan setengah akar 2, hasilnya 5 akar 2 meter per sekon. Semoga materi yang sudah kakak jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.